Selamat siang kepada guru-guru saya, Dr. Damayanti, Dr. Dani, Dr. Soma, Dr. Rusdian, dan Prof. Zeno. Selamat siang. Eh, saya akan membawa materi tentang dexterity. Jadi dari tadi pagi kita udah menjelaskan, udah berbicara banyak tentang berbagai macam tentang pembahasan dinologi. Eh, Sekarang kita mau dexterity coba secara rileks, karena dalam dexterity itu kita harus rileks, tidak bisa tidak rileks. Kalau misalnya kita terlalu tegang, membawakan pun akan lebih susah untuk uh, tentang dexterity. Jadi mungkin dari sini dexterity ini pertama kali kita tahu zaman PPDS. Dan di sini juga saya sharing, bukan untuk mengajarkan. Jadi tadi Profesor Amin Jafir juga sudah menjelaskan pengalamannya selama lebih dari 25 tahun. Dan kita Dr. Somad sudah mengatakan bagaimana pengalaman sama lebih dari 15 tahun. Dan mungkin saya sedikit sharing tentang pengalaman saya sejak lulus PPDS sampai sekarang dari 2019. Dan mungkin nanti setelah ini Dr. Michael juga menjelaskan pengalamannya lebih lengkap lagi tentang dexterity seperti itu. Ya. Jadi dexterity ini membawa saya sampai bertemu dengan Profesor P.J. Warmat, mungkin Dr. ingat ya. Jadi dengan dexterity ini kita mengetahui bagaimana kita akan melakukan tindakan alat. Ya, mungkin bisa slide dahulu. Oke, jadi pertama kali saya tahu mengenai dexterity, yang di kepala saya adalah apa itu dexterity. Karena saya masih belum tahu apa-apa saat itu, saya mencoba mencari apa definisi tersebut. Jadi katakan dari Cambridge Dictionary, the ability to perform a difficult action quickly dan skillfully with the hands. Jadi bagaimana kita di sini sudah jelas sampaikan bahwa bagi perform secara, jadi aksi itu susah. Jadi bagaimana kita secara cepat dan secara skillful dengan menggunakan tangan dan instrumen di sana gitu ya. Jadi next. Jadi apa yang kita butuhkan? Okay. Next. Next bisa slide. Oke, training di sini ya. Next. Ya, di play. Next slide. Nah, oke. Nah, di video ini saya sangat senang melihat video ini karena mengingatkan kita bagaimana cara belajar. Jadi mungkin zaman kita mungkin masih ingat ya, zaman kita belajar berjalan, bisa di play, mungkin tolong di play. Ya, ada dari kita belum bisa sampai kita bisa. Gitu. Ada saat dimana kita terbata-bata sampai akhirnya kita terjatuh, dan setelah terjatuh kita akan belajar dan belajar lagi. Gitu. Jadi nggak bisa kita langsung mahir gitu, nggak bisa. Jadi semua menjalani dengan proses seperti itu. Setelah jatuh kita belajar untuk berjalan dan belajar lagi. Next. Nah, di sini saya juga mengambil ini juga saya suka dengan video ini karena mengambil cara bagaimana kita belajar bermain piano salah satunya. Mungkin bisa play. Huh? Nggak bisa. Nggak apa-apa. Mungkin bisa di play. Ya. Bisa di play ya. Nah, hari pertama di sini kita bisa lihat bahwa gimana cara kita memainkan dengan satu tangan. Bahkan tangan pun punya 5 jari di situ. Ya, satu. Mungkin bisa dipercepat videonya 6 menit 40. Ya. Oke. Oke. Lalu setelah 1 bulan kita belajar bisa menggunakan dengan 2 tangan. Nah, di sini dexterity itu udah mulai berjalan di sana. Ya. Setelah 5 tahun mungkin bisa dipercepat langsung ke sebelumnya. Yang tadi. Oke, setelah 5 tahun kita bisa memainkan berbagai macam musik gitu. Jadi nggak bisa dari awal baru belajar satu minggu kita langsung memainkan Mozart misalnya, nggak bisa. Jadi semua butuh proses. Next. Nah di sini kita sebagai seorang ahli THT kita melewati berbagai macam cara belajar. Dimulai dari sheep head yang foto kiri atas, lalu dari cadaver. Jadi tidak langsung kita langsung turun ke pasien gitu. Jadi pada saat saya lulus saya tidak melewati tahap-tahap seperti itu. Dan mungkin ini yang harus kita jalankan sebelum kita melanjutkan ke pasien seperti itu. Next. Nah, position. Next slide. Oke, position yang bisa dilihat di sini adalah kita bisa sebelum kita lakukan tindakan operasi, tentunya kita bisa melihat bagaimana lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan bagaimana monitor, posisi badan kita terhadap pasien, lalu bagaimana posisi lingkungan sekitar, instrumen dan lain-lain. Karena itu sangat menentukan bagaimana kelancaran selama operasi. Oke. Oke. Next. Nah, kadang pada saat kita melakukan sheep head ataupun cadaver, pasien atau itu kan tidur ya. Nah, pada saat kita lakukan di poli itu berbeda, dexterity pun berbeda, posisinya pun berbeda seperti itu.
Jangan pada saat lagi di poli malah pasien disuruh tidur. Nah, itu salah satu berbeda gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita benar-benar memastikan bagaimana posisi kita memperlakukan pasien pada saat melakukan tindakan. Next. Oke, next. Oke. Di sini bisa lihat posisi antara badan operator. Oh, kelihatan deh. Oke, dengan posisi antara badan dan posisi antara kepala pasien. Jadi kita sebelah kanan pasien, sejajar atau tidak. Yang paling penting adalah posisi tangan, gitu ya. Karena pada tumpuan pada saat kita memegang instrumen endoskop, itu tumpuannya ada di antara lengan sampai ke siku-siku lalu ke daerah tangan dan jari-jari, seperti itu ya. Jadi itu menentukan kalau misalnya tidak proper atau tidak nyaman, otomatis tidak akan bagus ke depannya. Next. Nah, ini saya ngambil contoh beberapa cara memegang instrumen dari olahraga-olahraga, di biliar, tenis, golf, baseball. Itu cara memegang berbeda-beda. Next slide. Nah, untuk dari pada saat olahraga badminton cara gripnya pun berbeda gitu loh. Dan pada saat golf pun cara gripnya berbeda. Dan jadi banyak saya variasi dalam memegang. Yang penting kita nyaman dalam menggunakan instrumen tersebut. Next. Oke, di sini saya mengambil contoh, mohon izin. Beberapa contoh dalam memegang endoskop tersebut, seperti itu ya. Bagaimana senyaman mungkin kita dalam memegang endoskop tersebut, gitu. Karena ini tidak pada saat kita operasi tidak hanya setengah jam atau 1 jam, mungkin ada yang lama dalam tindakannya, jadi benar-benar harus nyaman di sana ya, dan sesantai mungkin. Dari gripnya pun kita bisa melihat bagaimana yang relax, bagaimana yang tidak, ya. Kita bisa lihat dari sana. Next slide, boleh di play. Oke. Jadi saya bisa mau memperlihatkannya cara bagaimana sekilas bisa play ya. Ini posisi yang tadi dulu play. Oke, play. Ya. Bagaimana posisi antara endoskop di tip dari hidung dan posisi tangan, lalu posisi si instrumen tersebut. Dan pada saat dilihat kita monitor tampilannya seperti ini, endoskop tools tersebut akan berada di bawah dari endoskop seperti itu. Oke, next. Nah, ada lagi ada lagi cara-cara di mana karena pada saat kita angle perlu ke atas, ada saat di mana tools itu mentok ke endoskop. Jadi kita harus mengubah posisi kamera dan posisi tools berubah. Jadi kondisi bisa kita lihat bahwa endoskop tersebut ada di bawah dari dasar hidung dan tools tersebut ada di daerah atas. Coba di play boleh. Next. Play. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan tampilannya akan kurang lebih seperti oke. Jadi tools tersebut di atas karena kita membutuhkan angle di sana. Gitu, ya. Oke, next. Oke, dan berbeda pada saat di poli. Pada saat kita melakukan tindakan di poli itu berbeda. Boleh di play sambil di play. Nah, dari posisi pun kalau seperti ini saya memiliki contoh posisi yang agak ini membuat tangan pegal karena tahanan dari beban itu ada di daerah lengan. Kalau tindakannya semenit 2 menit mungkin masih oke. Cuma kalau pada saat pasien ada pendarahan hebat, terus tindakan perlu lama di poli, ini akan sangat pegal. Boleh maju ke menit 48. Oke. Ya, nanti posisi pasien akan saya suruh lebih ke belakang, sehingga tahanan akan dibantu oleh di daerah lengan di sana, di daerah pergelangan tangan. Oke, boleh next. Ya, boleh. Next slide. Ya, slide. Yang tadi. Next. Oke. Jadi semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Next. Oke, jadi proses pun butuh kesabaran, seperti itu ya. Jadi tidak ada proses yang tidak sabar. Oke, next. Dan terakhir mungkin enjoy the process dari saya. Ya, terima kasih. Next.